Harus dicabut. Ya, kembali di polemik, tema kita asap, bencana atau pidana. Ini asap sekaligus juga membuka kotak Pandora bahwa banyak lahan hutan kita yang tadinya milik negara ternyata sekarang menjadi milik pengusaha yang sudah berubah menjadi perkebunan. Apakah benar demikian, Pak? Ya tentu betul ya, artinya pemerintah itu kan memberikan kesempatan juga kepada entitas perusahaan Iya. untuk mengelola. Hmm. Ya. Ada yang legal, ada yang tidak legal, itu jelas juga ada. Ya, tinggal Ada yang tidak legal ada jelas. juga? Tadi Pak Oke. Ketua DPR itu, anggota DPR sudah menyatakan, Oke. ya itu jelas ada. Tinggal bagaimana itu ditindak. Nah kembali ke masalah yang tadi, saya masih belum puas ya. Kalau perusahaan sengaja membakar, Ya. hukumlah. Hmm. Hukumlah, sekeras-kerasnya. Tapi kalau dia sudah berusaha memadamkan dan dia tidak membakar, karena tidak sanggup karena apinya sudah terlalu besar, terus dia dikenakan sanksi, saya pikir apa itu adil? Untuk tahu bahwa mereka adalah korban atau pelaku seperti apa, Pak? Saya tidak tahu begini, maksudnya begini Pak, ini ada konsesi. Iya. Kami tidak melakukan kegiatan pembakaran, terus ada api, tiap hari kami memadamkan. Kami pun susah. Oke. Tapi simpel Pak Ya. itu. Jadi Simpel. Simpelnya gimana? Kalau Sebentar, titik Pak. apinya kebakaran di Lahan kita. lahan sawit yang tinggal panen itu udah pasti bukan lah. Nah mungkin kan lahan sawit yang per hektar kalau dia panen untungnya 2 juta terus dibakar sebentar, itu Pak, nggak kami, masuk kami logika. tidak cerita lahan sawit. Kalau di luar itu nah mungkin indikasi. Pak Daniel, Ya. ya kami tidak cerita kelapa sawit ya, kami ini di hutan tanaman Ya. ya. Jadi kalau perusahaan hutan tanaman memang sengaja membakar, silahkan hukum sekeras-kerasnya. Oke. Tapi kalau itu bukan sengaja dan kami sudah berusaha berusaha untuk memadamkan, tidak sanggup, terus kami dihukum, apa itu adil? Jadi double gitu, Pak ya? Iyalah, Udah terbakar, kami sendiri dihukum lagi. rugi. Iya. Bapak, Heeh. pemerintah sendiri sekarang tidak sanggup memadamkan. Ya. Apalagi kalau perusahaan yang punya kemampuan sangat kecil. Oke. Jadi yang sekali lagi, api itu ada karena dibakar. Undang-undang membakar itu masih memperbolehkan. Oke. Kenapa kita tidak tutup, dilarang sama sekali, siapapun juga tidak boleh bakar? Baik. Kenapa tidak berani mengatakan begitu? Ya. Mungkin karena tidak punya nyali kali Pak tadi, Pak ya. Oke, Bung. Kalau mengarahnya ke soal Undang-Undang 32, pasal 69, ayat 2 penjelasannya, ayat 2-nya itu ya. Ya, karena saya kira pemerintah masih menghormati kebiasaan tradisional, hak-hak, perilaku tradisional, kearifan lokal yang kemudian dikembangkan masyarakat. Saya kira ini cukup adil. Tapi kemudian, saya kira orang yang mengerti hukum dan kemudian ya termasuk juga kawan-kawan di perusahaan ini melihat ini juga bisa dijadikan peluang, bisa saja seperti itu kan. Nah, artinya kalau misalnya ini dianggap menjadi masalah ya, saya kira ada jalur hukum yang bisa digunakan untuk itu. Undang-undang apa yang tertera di undang-undang ya itu yang kita jalani. Kalau misalnya tidak setuju dengan undang-undang itu ya ada jalur yang disiapkan. Oke. Silakan tempuh itu. Baik, ya. Pak Agus, di lapangan itu bisa kita menentukan kamu adalah korban pembakaran, kamu adalah pelaku? Ya tentunya dari proses itu kita akan buktikan nanti Mas. Ya. Dalam artian begini, kalau kita berdebat di proses tentunya masing-masing pihak, enggak saya enggak bakar Pak. Saya Ya kan? korban. Saya korban Pak gitu. Siapapun itu, saya tidak bicara perusahaan kah, perorangan kah, ini bicara proses. Tapi sekarang kadangkala begini Mas, begitu kita memproses siapapun itu, mohon maaf, mungkin kebetulan perorangan, Iya. langsung banyak tudingan, kriminalisasi, rekayasa. Begitu kita, kenapa bukan perusahaan? Begitu kita proses perusahaan ataupun siapapun itu, nanti ini tidak memenuhi unsur. Nah, sebaiknya siapapun itu apabila menjalani proses, baik khususnya di kepolisian, siapkanlah diri untuk menghadapinya di pengadilan. Ya. Melalui proses dengan pengacara yang banyak, mungkin yang hebat-hebat, kita di pengadilan. Apabila nanti tidak terbukti, berarti polisinya yang tidak benar dalam proses. Tapi kalau terbukti, kita dukung. Nah sekarang aturannya seperti ini, regulasinya seperti ini, kita ikuti regulasi itu. Terlepas dari mungkin ada regulasi yang mungkin dari
batang tubuhnya berbeda dengan penjelasannya, itulah yang harus kita sesuaikan. Jadi kita tentunya kalau kita berdebat dengan permasalahan ini Mas Latif, tentunya ya nggak akan ketemu gitu, karena masing-masing pihak tentunya mempertahankan sikapnya sendiri. Kalau saya ditanya, sulitkah menghadapi kasus yang terjadi di hutan? Sulit Mas, sangat sulit. Ya kalau dibilang teman-teman mudah Pak, itu kan ada satelit, dilihat titik apinya mudah. Betul, di satelit ada. Emangnya ini dikira memadamkan api di Jakarta. Begitu kita menuju ke lokasinya, titik apinya tidak ditemukan. Mungkin juga tadi saya bincang-bincang dengan beliau, sudah tinggal asapnya. Kemudian kita juga mencapai ke sana tidak ada jalurnya. Begitu kita mau mencapai ke sana, kita juga takut ini daerah ini sudah kena api atau belum. Sulit Mas gitu. Menentukan titik apinya saja di situ, kalau kita bicara di satelit tentunya bisa, koordinat sekian bisa. Tapi begitu kita di TKP, Sudah pindah. bukan pindah, mencapai TKP-nya sudah susah gitu kan. Kemudian resikonya sudah berat, tapi bagaimanapun saya salut sama teman-teman saya penyidik ya, bahwa kita masih bisa sampai dengan saat ini memproses. Walaupun sekarang mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan, ya nggak ada masalah, itu koreksi bagi kami. Pak Kapolri atensi sudah mengirimkan tim tambahan untuk penyidik di Polda-Polda, 70 penyidik dari Mabes Polri ditambah dengan tim penanggulangan dari Korbrimob, beberapa Polda kita kirim. Itu keseriusan Kapolri, tentunya ini juga karena kami bagian dari pemerintah, juga keseriusan pemerintah dalam rangka menghadapi bencana asap ini. Mungkin itu Mas. Oke, tadi ada Bapak, ya tepuk tangan dulu, silakan. Tadi ada Bapak sebutkan ada yang levelnya direktur utama, ada yang levelnya direktur, ada yang levelnya manajer. Itu terkena kepada mereka itu tingkatannya seperti apa Pak di lapangan? Inilah proses yang kita jalani Mas. Proses itu kan ada orang-orang, ada pihak-pihak yang kita mintai keterangan. Nah penjelasannya sampai kepada pihak A ataupun sampai kepada si A, si B, bagaimana itu dari proses. Nah tentunya saya tidak bisa sampaikan kenapa sih kok Bapak itu kenapa bukan saya atau kenapa bukan dia, mungkin bukan kompetensi kita di sini Mas. Nanti di pengadilan lah Pak Hakim yang akan menanya kepada pihak-pihak itu. Iya. Saya bisa tambahkan nggak Silakan. sedikit? Gitu. Apa ada statement dari Ibu Menteri Pak ya, Siti Nurbaya yang akan mengejar sampai ke komisaris sebenarnya. Begini, ini kan aspek ekonomi politik jadi penting ya, tidak hanya aspek ekonomi sebenarnya, tapi bagaimana ekonomi terkait kepada proses-proses pengambilan keputusan. Dan kaitannya itu sering dijembatani oleh para komisaris Pak. Jadi komisaris itu kan bisa mantan menteri, begitu loh, orang-orang besar ya, Iya. yang punya akses sebenarnya ke proses-proses pengambilan keputusan bisa di Pemda maupun di nasional. Nah ini juga mohon bisa diungkap juga ini ya, tidak sampai ke dirut saja gitu. Iya, sampai Terus ke komisaris. hal lain yang maha penting itu MPA itu Pak, masyarakat peduli api. Nah masyarakat peduli api ini nggak ada biayanya loh gitu ya. Makanya ide-ide memperkuat penyuluh kehutanan yang di lapangan itu ide mulia. Itu kuat di zaman Pak Harto sebenarnya, sekarang terlemahkan gitu ya. Kemudian gambut, yaitu moratorium, itu gambut itu sulit. Dan dana yang sangat besar harus direstorasi gitu ya. Untuk memastikan kan gitu, kita ke depan, kalau yang sudah ada gini, ya tadi tunggu banyak hujan. Tapi yang penting kan ke depannya ini, Iya. ke depannya itu harus dipastikan itu tidak terjadi lagi gitu. Baik, oke. Pak Kemal, ada soal apakah ini perlu jadi bencana nasional, walaupun ini BNPB mungkin di rapat-rapat bisa Bapak sampaikan. Ada juga soal boleh membakar hutan 2 hektar, 5 hektar, atau 100 hektar per hari. Ini bisa diatur dalam undang-undang nantinya? Ya, saya ingin bicara dulu bahwa terjadinya kebakaran yang luar biasa ini di lahan maupun di hutan itu paling tidak ada 5-6 tipologi. Pertama di daerah misalnya Rimbo Panjang yang besok lusa dikunjungi oleh RI 1, itu memang mereka terbiasa dengan menanam nanas itu dari saprik, ya tingkat pelapukan di gambut, dari fibrik, saprik, hemis. Jadi dia makin halus, ya mikroorganismenya mati, kemudian dia lebih porous, terus nutriennya makin tersedia. Nah itu ketika musim hujan menanam nanas itu rasanya buahnya besar.
Itu yang pertama, jadi pertanian secara subsisten. Yang kedua adalah beberapa semak belukar yang memang dia pengembangan lahan masyarakat juga ini, APL, areal penggunaan lainnya ya. Itu untuk tanaman-tanaman tertentu ya, untuk perluasan bisa untuk sawit, tapi yang jelas itu adalah lahan masyarakat. Yang ketiga itu alih fungsi, bisa dari karet ke sawit, sawit ke karet. Hari ini sawit tandan buah segar kurang lebih 400-500 rupiah ya per kilo, itu lagi rendah Pak. Lagi rendah ya. Nah, biasanya kalau 1.500 sampai 2.000 itu. Nah, sehingga terjadi konversi penggunaan lahan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, konflik di daerah konsesi. Yang tadi memang ya bisa di enklave, tapi kenyataannya memang mewajibkan pemerintah karena memang dia sudah eksis di situ sudah lama ya. Sebelum ada perusahaan, sehingga ada corporate social responsibility ya, keharusan dari korporasi itu baik di perkebunan maupun di kehutanan ya. Dan yang terakhir ini merambah kepada kawasan konservasi. Baik itu Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Taman Buru, Taman Hutan Raya. Nah itu hutan murni, artinya hutan alam. Jadi berbagai tipologi pada waktu yang sama. Nah, oleh karena itu menjadi tanggung jawab bersama ini. Artinya pemangku kawasan ya. Nah, solusi permanennya tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa ini harus ada review tata ruang, it's okay. Ya. Kemudian tadi Kalteng, Riau ya. Kemudian ada juga peningkatan kapasitas kepemimpinan ya, dan juga kelembagaan di daerah. Di daerah. Ya, artinya seorang bupati, ya seorang wali kota, seorang harus tahu bahwa wilayahnya ini loh daerah yang rawan kebakaran, ini loh yang tidak dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar. Ya, ini tentunya harus ada insentif, subsidi, regulasi juga Pak Henry ya. Ini harus dikembangkan. Nah, perusahaan-perusahaan ini harus memberikan subsidi. Bagaimana itu alat-alat berat untuk membantu masyarakat. Sehingga yang dicurigai tadi 2 hektar per keluarga dibolehkan, ini tidak terjadi lagi. Terima kasih. Bung Daniel, perlu ada revisi undang-undang supaya tidak terjadi lagi seperti ini ke depan? Ya, yang pasti di DPR sekarang kita lagi mengusung RUU penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dari RUU ini kita berharap kebakaran tidak terjadi berulang. Yang kedua adalah ya kita lagi mendorong juga untuk penambahan anggaran khususnya di bidang pencegahan. Pencegahan, bukan pemadaman. Tidak timpang 80-20, tapi minimal bisa ada keseimbangan. Khususnya memang kemampuan di daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Termasuk mendorong agar daerah juga memiliki alat-alat yang cukup. Karena yang paling dekat dengan terjadi kebakaran kan provinsi dan kabupaten. Kalau nunggu pusat jauh ya, terlalu jauh meresponnya. Dan terakhir ya kita sepakat, yang memang melanggar ya kita hukum sesuai undang-undang seberat-beratnya. Kalau saya tambah Pak, ditambah dia harus mengganti kerugian masyarakat. Ada 307.360 per 4 Oktober yang kena penyakit ISPA. Itu harus dibayar oleh pemerintah atau pengusaha? Pengusaha yang di sekitar situ, yang memang terbukti oleh undang-undang. Mereka ya? Tetapi kalau memang tidak melanggar juga jangan dicari-cari. Baik, Mas Wendo, 1 menit, ternyata berat jadi pengusaha. Anda mau jadi pengusaha? Ini jadi pengusaha berat. Ya. Jadi Brigjen Polisi aja berat. Ngalami kesulitan. Saya kembali ke judulnya aja dulu ya. Asap ini bencana apa pidana? Ya dia menjadi bencana kalau tidak didekati dengan pidana. Lalu saya lebih setuju tadi supaya kita bukan salah menyalahkan, tapi review keseluruhannya. Benar lah, seberapa jauh ini Kementerian Kehutanan ini membeli lisensi dan benar atau tidak benar, kok ada yang ilegal, ada yang ini. Pengusaha pun mungkin juga harus segera merumuskan bagaimana sikapnya. Dalam artian begini, do and don't-nya ini pasti ada lah. Ini yang bisa, ini yang tidak bisa. Nah, kalau ini tidak
gamblang, tidak jelas, mungkin bisa kita berlari ke sana, bersembunyi di sini. Oh lah, itu kita boleh bakar kalau 1 hektar. Boleh bakar ya, 1 hektar kalau 10 orang, 100 orang misalnya, jadi begitu. Seperti juga kelanjutan dari ini semuanya. Maksud saya kurang lebih kita optimistis lah, ada hal-hal yang juga baik, bukan dalam artian keuntungan, tapi ada hal-hal baik yang bisa kita lihatkan juga. Baik, ya. Cepopong, Oke. 1 menit katanya, silakan. Terakhir Pak, Baik. terakhir Pak. Setelah Yang kita korban kok dengar nggak ditanya bersama. sih? Iya. Siapa itu? Ini di Bapak Cepopong. Iya. Enggak pakai kita. Setelah kita bersama dengar dari kiri, dari kanan, dari tengah, ya, kita tersedar, Tif. Ya. Kepada apa tersedar? Kepada amanah Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya. Apa itu? Lindungi bangsamu. Ya. Kan begitu. Berarti lindungi itu bukan dari serangan musuh dari luar saja. Ini juga harus sudah dilindungi bangsa kita. Kita ambil hikmahnya, tidak saling menyalahkan, tapi saling membetulkan. Iya. Ya, itu. Baik. Bagaimana caranya? Entah waka keprok belum selesai. Nah, bagaimana caranya? Menurut Cepopong hanya satu hal. Apa itu, Cek? Pemerintah harus berani mengambil langkah apapun. Apakah itu untuk oknum, apakah itu untuk lembaga. Ya. Terima kasih dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup sidang istimewa ini. Mudah-mudahan dan pasti ada hikmahnya. Baik, iya. Baik, terima kasih semuanya para narasumber yang hadir di sini, juga adik-adik mahasiswa. Apapun yang kita bincangkan malam ini mudah-mudahan bermanfaat untuk mengatasi bencana dan tidak akan terulang lagi di tahun depan. Untuk Indonesia yang lebih baik, Latif Sregar pamit.